Shalom semuanya teman-teman, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dimanapun kita berada, saya sapa kita semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, saat ini kita juga pasti mengalami masalah ya, baik dalam masalah keluarga dan juga siapapun kita ya, apapun yang kita alami saat ini, sakit penyakit dan pergumulan, ada banyak pergumulan kita, rencana kita, dan kemudian apa yang menjadi hambatan masalah yang kita hadapi saat ini. Tentu ini sangat mengancam dan mengintimidasi kehidupan kita semuanya, dan juga mengganggu stamina tubuh kita, mengganggu kesehatan kita dan imunitas tubuh kita tentunya, karena kita juga banyak berpikir akan hal itu. Nah, jadi ada satu hal yang harus kita renungkan bersama, bahwasanya jika kita mengalami hal-hal itu, ya tentu kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu cemas, ya kita nggak perlu merana. Jadi kita harus tetap menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, biar Tuhan yang selalu mengambil alih dalam setiap langkah hidup kita tentunya. Nah, saya membacakan di Injil Matius pasal 17 ayat 19 sampai 20. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Nah, artinya teman-teman, jadi ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup, iman kita harus tetap kuat, teguh, dan kita harus percaya, kita harus berdoa dengan iman. Jadi teman-teman, apalagi di tengah-tengah virus corona ini dan juga wabah ini atau pandemi dan jenis penyakit lainnya, tentu kita merasa takut gitu teman-teman. Kita merasa takut dan juga merasa khawatir akan hidup kita, kesehatan kita terancam, dan juga ekonomis menurun drastis, dan juga terjadi krisis yang besar-besaran ya di negeri kita, mungkin di seluruh dunia juga seperti itu teman-teman. Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Namun kita tetap teguh, kita tetap percaya dan sabar ya, dan kita berdoa selalu, dan sehingga semuanya ini akan berakhir dengan sendirinya. Kalau kita mempunyai iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang teguh, ya pasti kita akan mampu melewatinya ya, hari-hari yang sangat panas ini, hari-hari yang sangat mengkhawatirkan ini, Nah, jadi tentu ada juga teman-teman yang sedang mengalami sakit penyakit, baik itu virus corona dan juga penyakit lainnya. Nah, ya kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, Tuhan adalah dokter atas segala dokter. Jadi Dia mampu memulihkan segala keadaan, Dia mampu memulihkan segala penyakit. Ya, baik itu virus corona dan juga jenis penyakit lainnya, kita nggak perlu khawatir karena kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang kuat dan kokoh dalam hidup kita, teman-teman. Nah, jadi membacakan 1 Yohanes pasal 5 ayat 4, "Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita." Nah, jadi kalau kita punya iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang teguh, otomatis apa yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus akan disembuhkan, akan terjadi pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi dalam hidup kita, teman-teman. Nah, di sini juga di Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22, "Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, 'Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.' Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, 'Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.' Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu." Nah, itu dia teman-teman. Jadi ketika kita mempunyai iman yang kuat ya, bahwa kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita, bagaimanapun keadaan kita pasti kita akan sembuh ya teman-teman. Jadi percaya saja bahwa Tuhan bisa memulihkan kita, bisa menyembuhkan kita semuanya, teman-teman. Nah, kalau contohnya teman-teman sedang menghadapi atau sedang mengalami, sedang mengidap
virus corona atau COVID-19 ini ya. Jadi serahkan aja dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun sudah divaksin, sekalipun sudah minum obat-obatan apapun itu, vitamin ya. Jadi minumlah di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah dengan iman ya. Minumlah dengan iman yang kuat. Obat-obatan ini yang saya konsumsi yaitu Tuhan yang telah menjamah dan itu menjadi penyembuh dalam hidup saudara, teman-teman. Nah, di Markus pasal 9 ayat 20 sampai 25, lalu mereka membawanya kepadanya. Anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sebab sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, yang menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Nah, teman-teman, jadi ketika kita mencari Tuhan ya, dengan segenap hati kita, dengan seluruh kehidupan kita, pasti Tuhan akan mendengarkan kita, dan setiap doa-doa kita yang kita panjatkan, pasti Tuhan mengabulkannya satu persatu, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena ini juga firman Tuhan adalah obat yang manjur dan juga vaksinasi yang luar biasa dalam hidup kita. Apapun jenis penyakit, inilah obat-obat yang luar biasa, obat-obatan. Firman Tuhan ini adalah menjadi obat-obatan dalam hidup kita, iman kita yang menguatkan kita, iman kita yang menyembuhkan kita tentunya. Lukas pasal 8 ayat 49 sampai 50, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Nah, teman-teman, jadi yang penting kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita, sanggup menyembuhkan kita, sanggup memulihkan keadaan kita, dan sanggup membangkitkan kita ketika kita jatuh. Dia pasti mengulurkan tangannya, Tuhan mengulurkan tangannya untuk kita dan menopang kita dan selalu mensupport kita dan juga menyokong kita dari belakang, menyokong kita atas segala beban kita tentunya, teman-teman. Jadi semua beban kita, semua apapun yang kita alami saat ini, ya Tuhan sanggup memulihkan kita, teman-teman. Nah, kemudian di Mazmur pasal 147 ayat 3, yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi ini juga bisa menjelaskan bahwasannya Tuhan sanggup menyembuhkan luka-luka kita, membalut luka-luka kita, dan menyembuhkan kita dari segala ancaman dosa, dari segala dosa dan maupun segala penyakit ya, kita akan disembuhkan. Semua kutukan, semua roh kegelapan yang telah membelenggu kita, semua tali-tali ikatan dosa itu, ikatan roh jahat itu, roh kegelapan itu akan diputuskan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus tentunya. Nah, vaksin yang berikutnya, teman-teman, obat-obatnya yang berikutnya, teman-teman, ya di Markus pasal 10 ayat 49 sampai 52, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, itu dia, teman-teman. Jadi ini juga sudah menjadi landasan kita, sudah menjadi dasar kita, sudah menjadi penguat kita bahwasanya ini di Markus pasal 10 ayat 49 ini sampai 52 ya, menjanjikan kita bahwasanya kita yakin dan percaya saja bahwasanya kalau kita punya iman yang kuat, ya punya iman percaya bahwasanya Tuhan adalah Tuhan dan juru selamat kita, pasti sembuh
ya, di dalam nama Tuhan akan sembuh, semua akan sembuh dan ada pemulihan yang luar biasa, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ini juga kita harus, contohnya kita ada pergumulan hidup, minta dukungan doa kepada penatua atau jemaat, ya, penatua jemaat atau kepada pendeta, pastor atau siapa saja, pelayan Tuhan, ya, kepada teman-teman juga bisa, ya, minta dukungan doa, pasti kita akan disembuhkan, ya, lewat dukungan doa dari teman-teman, lewat dukungan doa dari gembala-gembala atau pelayan Tuhan, pasti kita akan disembuhkan dengan iman yang kuat, ya, sekalipun juga orang lain mendoakan kita, ya, sekalipun juga orang lain atau pendeta, pastor, siapapun yang mendoakan kita, kalau kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bukakan jalan keluar, Tuhan akan menyembuhkan kita tentunya. Nah, kemudian Matius pasal 10 ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, jadi kalau kita mempunyai iman yang kuat, ya, kalau kita percaya apa yang kita alami saat ini, yang penting kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita, mengubah segalanya, dan mencurahkan berkat-Nya atas kita tentunya. Sebagai obat, ya, vitamin, ya, sebagai obat atau vitamin untuk menguatkan atau meningkatkan imunitas tubuh kita itu, kekebalan tubuh kita itu, yaitu dengan gembira. Itu juga sudah menjadi obat yang luar biasa, obat yang manjur untuk menguatkan kita dalam menghadapi virus corona ini. Tentu pemerintah dan juga tim medis yang menganjurkan kita untuk mengonsumsi vitamin, ya, dan juga olahraga demi meningkatkan imunitas tubuh kita dan kekebalan tubuh tentunya, ya, seperti vaksinasi demi untuk kekebalan tubuh. Namun di sini dikuatkan kita kembali bahwasanya di Amsal pasal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang, teman-teman. Nah, jadi kalau kita mempunyai hati yang gembira, dan itu sudah menjadi obat yang manjur dalam hidup kita, teman-teman. Apapun jenis penyakit kita, kalau kita rileks, kalau kita semangat, tetap semangat, kalau kita gembira, senang, ya, pasti kita akan sembuh, yaitu kekebalan tubuh kita akan kuat, dan juga imunitas tubuh kita akan meningkat, imunitas tubuh kita meningkat, teman-teman. Jadi kita nggak perlu khawatir, ya. Makanya jangan simpan dendam dalam hati, jangan simpan amarah dalam hati, karena itu juga bisa merusak pikiran kita, merusak imunitas tubuh kita, dan sehingga terjadi stres dan juga banyak beban-beban lainnya yang bisa membuat kita lemah sendiri, yang bisa membuat jiwa kita menjadi hancur, teman-teman. Jadi kita harus tetap semangat, ya, tetap gembira, teman-teman. Ya, kita harus tetap gembira. Nah, kemudian diri, kalau kita mengosongkan diri, otomatis Tuhan akan hadir dalam hidup kita, karena kita tahu bahwasanya kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus yang selalu menguatkan kita. Ya, dan kemudian di Tawarikh pasal 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dan jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, artinya kalau kita percaya, kalau kita merendahkan diri kepada Tuhan, kalau kita tersungkur, ya, di hadapan Tuhan, ya, kalau kita berlutut kepada Tuhan, pasti Dia akan mendengarkan setiap doa-doa kita jika dalam hati dengan iman tentunya, teman-teman. Di Maleakhi pasal 4 ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Nah, jadi kita bebas, teman-teman, kalau kita percaya bahwa Tuhan selalu
menjadi benteng dalam hidup kita, menjadi perisai dalam kehidupan kita. Jadi kita percaya bahwa kita akan bebas dari segala ancaman dunia, kita bebas dari segala kriminalitas, bebas dari segala radikalisme, terorisme dan lain sebagainya yang mengancam hidup kita, yang mengancam masa depan kita. Kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu khawatir, karena Tuhan yang selalu membentengi kita. Tuhan selalu melingkupi kita, ya, melingkari kita dengan sayapnya, melingkari kita dengan perisai-perisainya yang kuat, dan sehingga kita bisa selamat tentunya. Selamat dari ancaman-ancaman dunia, dari ancaman kegelapan, roh-roh jahat tentunya. Kemudian Yesaya pasal 43 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, jadi teman-teman, kita juga harus sadar bahwasannya kita ada sampai saat ini, kita masih kuat sampai saat ini, kita boleh selamat saat ini, kita setelah dimerdekakan oleh Dia, kita telah bangkit oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus, oleh karena keagungan Tuhan, oleh karena darah dan bilur-bilur Tuhan Yesus yang telah mengalir di kayu salib. Oleh karena darahnya yang kudus, oleh karena darahnya yang kudus, kita boleh sembuh, kita boleh selamat teman-teman. Jadi apapun kendala kita, apapun masalah yang kita hadapi, kita percaya saja bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Karena Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita teman-teman. Nah, di 1 Petrus pasal 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, jadi di sini dijelaskan kembali bahwasanya oleh bilur-bilurnya, ya, kita akan sembuh, kita sudah sembuh, kita sudah bangkit, karena kebangkitannya telah melawan segala kegelapan, ya, melawan segala roh jahat yang telah mengintimidasi kita, ya, sehingga kita boleh selamat, sehingga kita boleh menang, ya, melawan segala kejahatan itu. Dan ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita, Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan mengangkat kita, bagikan Raja Wali, ya, bagikan Raja Wali, dan apapun yang kita minta kepadanya akan diberikan. Pasal 20, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 5, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Nah, jadi teman-teman, jadi yang penting kita berdoa, ya, kita percaya bahwasanya Tuhan sanggup menghapus segala air mata kita, ya, kesedihan kita akan diubah menjadi sukacita, ya, kesedihan diubah menjadi sukacita, ya, karena Tuhan menguatkan kita, Tuhan memampukan kita. Kalau kita sekarang dalam keadaan sakit penyakit, ya, kita kehilangan keluarga, kita kehilangan apapun harta kita, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman nggak perlu ragu, ya, yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memulihkan kita, Tuhan selalu menyembuhkan kita, dan juga menghibur setiap apapun kesedihan kita, apapun yang menjadi tangisan kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menguatkan kita, dan sehingga kita bisa berjalan dengan normal kembali, dan sehingga bisa menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Atau vaksin yang terakhir, ya teman-teman, yaitu Lukas pasal 10 ayat 9, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, jadi kalau kita percaya, ya, kalau kita lain, tidak ada kesembuhan, tidak ada pemulihan terjadi selain di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kita percaya dan yakin bahwasanya Tuhan sanggup menguatkan kita. Nah, saya yakin dan percaya teman-teman, ya, firman Tuhan ini, ya, semoga kita tetap kuat, dan ini juga sudah merupakan menjadi obat yang manjur buat kita dalam menghadapi setiap masalah, dalam menghadapi setiap cobaan maupun juga penyakit apapun yang kita alami saat ini, ya, di tengah-tengah pandemi atau COVID-19 ini. Yakin saja dan percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita, Tuhan selalu membentengi kita, Tuhan selalu menjaga kita, dan sehingga kita tidak
intimidasi oleh kuasa kegelapan ini, oleh ancaman-ancaman dunia ini, maupun juga segala jenis penyakit lainnya, teman-teman. Jadi yakin dan percaya saja bahwasanya Tuhan sanggup menolong kita. Demikian saja untuk renungan saat ini. Semoga ini dapat bermanfaat dan menjadi perisai dalam hidup kita, dan juga menjadi terang dan suluh dalam setiap langkah hidup kita dimanapun kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.